Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa sakallaha katsira. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama kita mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam suasana sehat walafiat untuk menjalankan dan menunaikan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah Jumat hari ini. Tak lupa juga sebagai khatib selalu mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa kita mengiringkan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mendapat beberapa julukan. Julukan pertama, Nabi dan Rasul yang mendapatkan tambahan nama sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau sepanjang masa sampai akhir zaman. Kemudian secara duniawi, beliau juga salah satu pemimpin dan orang yang berpengaruh di atas muka bumi ini. Seperti para jamaah mungkin pernah membaca buku yang dikarang oleh Michael Hart, seorang kafir tapi dia menempatkan Nabiullah Muhammad SAW 100 pemimpin dunia yang paling berpengaruh, 100 pemimpin dari awal kehidupan manusia sampai dengan Michael Hart menulis buku itu. Dan sampai sekarang belum ada penulis yang mencoba untuk membantah susunan sekuensial para pemimpin yang belakangan ini. Sekalipun sekaliber apa, belum ada yang berani membantah buku yang ditulis oleh Michael Hart tersebut. Para jamaah, hari ini bertepatan dengan 8 Rabiul Awal
1443 Hijriah, bertepatan dengan 15 Oktober 2021 Miladiah atau Masehi. Artinya, bulan ini adalah memang selayaknya kita mengingat Rasulullah Muhammad SAW, karena pada bulan ini adalah bulan kelahirannya beliau. Terkadang kita sebagai umat Islam lebih mewah, lebih berpesta pora memperingati kelahiran teman, padahal bukan dia seorang idola. Maka melalui podium mimbar ini, justru di bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal, itulah sebenarnya kita banyak mengingat ulang tahun kelahiran. Salah satunya adalah kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Sekalipun dalam berbagai riwayat beliau tidak pernah memperingati hari kelahirannya seperti kita manusia sekarang. Dari berbagai riwayat beliau memperingati kelahirannya dengan melakukan puasa sunat. Beliau melakukan khalwat, melakukan introspeksi diri terhadap kelahirannya pada saat dia masih hidup. Maka tema pada khutbah hari ini, saya akan menyampaikan beberapa riwayat yang dilakukan oleh beliau, sehingga yang saya sampaikan tadi, julukan ataupun nama yang disandang itu ada padanya. Para hadirin jamaah yang kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya bacakan penggalan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri beliau Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat orang-orang yang menginginkan atau yang mengharap rahmat di akhir hari atau hari kemudian. Wasakarallaha katsira. Dan banyak juga manusia yang selalu menyebut nama Allah. Dari penggalan ayat ini ada 3 kata kunci yang kita bisa petik. Yang pertama, dalam diri seseorang manusia, dia manusia biasa dan sekaligus manusia luar biasa. Terdapat suri tauladan yang baik. Tidak perlu jauh-jauh kita mencari teladan. Kalau kita membaca riwayat beliau, beberapa riwayat dalam area apa saja beliau selalu ada di situ. Mau berbicara terkait dengan strategi, beliau kaya dengan strategi. Mau berbicara terkait dengan bisnis, perdagangan, beliau juga hebat dalam perdagangan. Mau berbicara terkait dengan strategi perang, apalagi.
karena sepanjang hidupnya menyiarkan Islam 23 tahun, tidak luput dari mempertahankan akidah Islam melalui eksekusi peperangan. Dan inilah yang banyak dijadikan cemoohan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah penggemar dan penginisiasi peperangan. Peperangan yang dilakukan beliau beda dengan peperangan yang terjadi sekarang. Beliau rela berdarah-darah bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Kalau bukan beliau berdarah-darah mengorbankan segala macam harta, maka kita tidak ada seperti sekarang menikmati dinul Islam. Dan beliau melakukan peperangan tidak sama dengan peperangan yang dilakukan umat sekarang. Beliau mengedepankan adalah kemanusiaan. Beliau mengedepankan adalah kebersamaan, bukan semata-mata tujuan, visi dan misi semata-mata darinya. Kita melihat salah satu riwayat. Para hadirin, kalau pernah melakukan perjalanan ibadah spiritual, apakah melalui ibadah haji dan umroh, dan menyaksikan lokasi peperangan Uhud, maka disitulah berapa banyak orang muslim gugur. Dan termasuk beliau, menurut riwayat, sempat kena panah dan pipi Rasulullah Muhammad SAW berdarah. Ketika berdarah tubuhnya, maka Jibril menyampaikan wahyu kepadanya, "Wahai Muhammad, darah yang bercucuran di mukaanmu sedapat mungkin tidak bercucuran menetes di muka bumi atau di tanah." Maka beliau mengusap darah di pipinya dan mengusap merata di dadanya. Setelah peperangan berakhir, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa darah yang begitu muncrat di muka Nabi usap di bagian tubuh termasuk di dadanya Rasulullah Muhammad SAW?" Maka sambil tersenyum dan memberikan jawaban kepada sahabatnya, "Baru saja aku mendengar dari Jibril, karena kalau setetes darah pun yang mengalir dan jatuh ke bumi, maka Allah akan memberikan asap kepada para musuh-musuh Islam, baik yang ada di Uhud ini maupun yang ada sekelilingnya." Begitu cintanya seorang Nabi Muhammad SAW berperang tapi masih menyayangi orang kafir. Yang dia perangi adalah sifat kekafiran, bukan manusianya. Kalau kita sekarang, yang diperangi adalah orangnya, tapi sifat-sifat kekafirannya kita bersahabat. Jauh beda. Inilah pesan moral yang perlu kita petik dari riwayat beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang jenderal dalam peperangan dan seterusnya. Riwayat yang lain, kita banyak membaca dan mengingat riwayat beliau karena bulan ini adalah bulan kelahirannya. Suatu ketika Rasulullah juga jalan-jalan dengan para sahabat. Saat berjalan, salah satu mayat diusung, dan dia adalah seorang mayat Yahudi. Begitu ketemu Rasulullah, maka Muhammad SAW berhenti sejenak dan meneteskan air mata mengingat orang Yahudi tersebut. Juga sahabat bertanya, "Wahai Rasul, itu kan tadi yang lewat adalah seorang Yahudi, musuh kita dan tidak pernah akan dia damai dengan kita. Itu jaminan dalam Al-Quran."
orang Yahudi, orang Nasrani, tidak akan dia damai kehidupannya dengan kita sepanjang akhir zaman. Tapi Rasulullah menjawab, betul wahai sahabat, itu seorang Yahudi saya tahu persis. Tapi saya sedih dan menangis. Belum sempat saya berikan dakwah mengajak dia masuk Islam sehingga dia meninggal. Begitu cintanya Nabiullah Muhammad SAW. Orang yang tak sekeyakinan pun masih ada rasa ibah kepadanya, karena tugasnya beliau adalah untuk syiar Islam, bukan hanya untuk berperang seperti yang kita temukan sekarang ini. Para jamaah rahimakumullah, riwayat lain masih ada yang cukup monumental. Beliau selalu memberikan akhlak, memperlihatkan akhlak yang boleh jadi kalau akhlak yang baik orang lain buat kita, normalnya kita jawab dengan balas dengan akhlak yang sama kebaikan itu. Bahkan paling tidak kita berbuat baik melebihi akhlak yang orang lakukan kebaikan itu kepada kita, kita balas lebih daripada itu. Itu masih normal. Tapi beliau adalah bagaimana membalas akhlak orang-orang yang tidak bersahabat, yang mencederai ataupun yang melukai, bahkan mencaci maki Nabiullah Muhammad SAW. Tapi dia balas dengan akhlak yang baik. Para hadirin, mungkin kita sudah pernah memahami bahwa ada akhlakul hasanah. Itu yang banyak kita lakukan kalau kita memang kecenderungannya kehidupan akhirat, selalu berbuat baik kepada orang. Ada akhlakul karimah, kita juga sering melakukan, dan para nabi-nabi, para rasul. Tapi akhlak yang ketiga, akhlakul azimah, inilah yang berat kita praktekkan dalam kondisi normal. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang membuat kita jengkel? Bagaimana kita berbuat membalas kebaikan kepada orang yang membuat jahat kepada kita? Hitung jari. Bahkan orang berbuat baik pun kepada kita, kita balas dengan kejelekan dan kemaksiatan. Inilah yang dipertontonkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, sehingga dakwanya beliau banyak yang ikut. Dalam waktu menyiarkan Islam 23 tahun, 10 tahun dan 13 tahun di dua tempat yang berbeda, hingga akhir ini semakin bertambah jumlah umat yang mengikutinya dibandingkan dengan beberapa nabi sebelum-sebelumnya. Berdakwah seperti Nabi Musa berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya kurang lebih 80 orang lebih. Bagaimana perbandingan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitas perjuangan Nabiullah Muhammad SAW dibandingkan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Inilah beberapa riwayat yang kita bisa kenang dan kita ambil sebagai suri teladan. Paling tidak kita bisa mempraktekkan utamanya di level akhlakul hasanah. Kalaupun kita bisa melakukan mengikuti level akhlakul karimah, bersyukur. Apatah lagi dengan akhlakul azimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal adil hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaita wa ma lil zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tazakkarun. Fazkuruni azkurkum wazkuru li wa la takfurun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.